Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cahyani Mendali dengan NIM C0142105, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, program studi keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas AIK dengan materi menjelaskan sejarah Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau biasa disebut dengan Muhammad Darwis. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarnawi Hadikusuma mengandung pengertian, yaitu dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asal adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memegang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya dapat menjalani kehidupan di dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukmin yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai melakukan pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama di Indonesia yang bermukmin di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Paki dari Mas Kemambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukmin di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menambahkan benih ide-ide pembaruan Islam dari Kiai Ahmad Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Bodi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yakni R. Budi Harjo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Dahlan di sekolah Jetis, di mana Kiai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Dahlan tidak diurus oleh Kiai sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar dapat berkesinambungan setelah Kiai wafat. Dalam catatan ada di Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauna, nama Muhammadiyah pada mulanya diisukan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sahidu, seorang ketip Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Artinya, pilihan untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi, sebagaimana tradisi kiai atau dunia pesantren. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kiai Ahmad Dahlan, menurut Adabi Darban secara praktis organisator untuk mewahdahi dan mengayomi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah Kiai Ahmad Dahlan dalam menjelaskan agama Islam, yang dikembangkan Kiai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan di beranda rumahnya. Dalam tulisan Jarnawi Hadikusuma yang didirikan pada tahun 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta tersebut merupakan sekolah Muhammadiyah.
Maka pada tanggal 18 November 1912 ini dia bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, didirikanlah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statuten Muhammadiyah atau anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912 yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 20 Agustus 1914. Dalam statuten Muhammadiyah yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah yaitu 18 November 1912. Mulai 18 November 1912, namanya Muhammadiyah dan tempatnya di Yogyakarta. Baik, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.